Saudara kekasih dalam Kristus, Oktober 2023, CMC Cabai Rawit memasuki usia yang kedua. Aduh, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Gak pernah kepikir bahwa akan ada berdiri di Bandung namanya CMC Cabai Rawit. Ya, tapi oleh kemurahan Tuhan berjalan nanti tanggal 17 Oktober, ulang tahun yang kedua. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan meluruskan jalanmu. Mau jalan kita diluruskan oleh Tuhan? Amin. Tuhan meluruskan jalanmu. Kita buka dulu Alkitab kita, Amsal 3, ayat yang ke-6. Amsal pasal 3, ayat yang ke-6. Saudara di rumah juga ambil Alkitabmu. Kita baca Alkitab kita bersama-sama. Amsal 3 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, tingkah laku, perbuatan, kelakuan. Akuilah dia, ya, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara kekasih dalam Kristus, meluruskan jalan ada dua pengertian. Ya, saya akan sampaikan satu demi satu. Yang pertama, meluruskan jalan artinya jalan yang bengkak-bengkok, jalan yang tidak lurus, disebut juga jalan pintas, potong jalan, ya. Pokoknya bukan jalan yang sesungguhnya, tapi ambil jalan lain, itu akan diluruskan oleh Tuhan. Saudara, apa yang dicari orang di dunia ini? Satu, orang mencari kekayaan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sampai malam? Uang, uang, uang. Lupa waktu, lupa istirahat, lupa makan. Semuanya hanya demi mencari uang. Itu yang pertama, uang dicari orang, kekayaan. Yang kedua, orang cari jabatan, cari kekuasaan. Apapun dilakukan supaya dapat jabatan. Nah, kalau di negara sana dapat jabatan dengan cara apa? Nyogok. Ke bupati nyogok, ke wali kota nyogok supaya dapat jabatan kepala dinas. Dapat jabatan camat. Nanti ke camat nyogok supaya dapat jabatan lurah. Kelurah nyogok supaya dapat jabatan apa? Jadi harusnya jalannya lurus, ya tempuh aja. Bagaimana cara yang sebenarnya, ya tempuh aja. Tapi lama. Dan itu selain lama, belum tentu lagi kebagian. Nanti orang lain yang dapat, bukan saya. Kenapa dia dapat? Padahal dia lebih bodoh dari saya. Karena dia nyogok, dia nyuap. Jadi saya juga nggak mau kalah. Ini suap-suapan semua jadinya. Demi apa? Demi jabatan, demi kekuasaan. Rebutanlah pilkada, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Rebutan, ya. Itu yang kedua yang dicari orang, dikejar orang. Satu, uang, kekayaan. Kedua, jabatan dan kekuasaan. Yang ketiga, apa yang dicari orang, saudara? Popularitas. Terkenal. Uang sudah punya, jabatan sudah punya. Tapi apa lagi?
Saya ingin lebih terkenal daripada sebelumnya. 3 hal yang selalu dikejar-kejar orang. Uang, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan popularitas atau pujian. Manusia haus akan 3 hal itu. Dan untuk mencapai 3 hal itu, orang kadang-kadang tidak segan-segan lagi. Tidak lagi menempuh jalan yang lurus, tapi sudah mulai menempuh jalan yang apa aja. Ya. Nah, dalam hal ini, saudara, ada seorang yang bernama Niccolo Machiavelli, seorang filsuf dari Italia, dan juga dia politikus. Niccolo Machiavelli hidup di tahun 1469 sampai 1527. Kenapa orang ini terkenal? Seluruh dunia ya, namanya terkenal. Dia tercapai nomor 3. Manusia mencari popularitas. Populer dia. Ya. Saudara pernah dengar nama Machiavelli? Belum. Sekarang udah dengar kan? Yang di rumah atau dimanapun nggak pernah dengar Machiavelli, sekarang jadi dengar. Jadi tahu. Tambah terkenal dia kan. Nah, apa yang bikin dia terkenal? Machiavelli, dia menulis sebuah buku. Judulnya The Prince atau Sang Pangeran. Yang diajarkan di buku itu adalah bagaimana cara mencapai tujuan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini dia. Dia mengajarkan tentang menghalalkan segala cara. Mau pakai cara apapun, silakan. Terserah. Yang penting tercapai tujuan. Nah, ini dia terkenal bukan sebagai orang baik, saudara. Tapi terkenal mengajarkan, menganjurkan, mendorong orang. Pokoknya kamu mau apa aja, capai itu. Caranya terserah. Cara yang nggak benar, silakan. Ini Bapak menghalalkan segala cara. Mau cara bengkok, mau cara apapun, boleh. Yang penting tujuan tercapai. Nah, ada orang yang memang tidak tahu Machiavelli. Tapi pelajaran Machiavelli, dia tahu. Ada orang tidak perlu belajar untuk berbohong, tapi dia pintar berbohong. Anak-anak saudara, mana pernah belajar dia di sekolah, di rumah, di mana tentang memaki. Sialan lu, brengsek lu. Nggak pernah. Tapi tiba-tiba aja, nih anak kaget-kaget kita. Kok bisa dia ngomong kotor, ngomong kasar, bahkan bohong? Manusia punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Apalagi didorong oleh keinginan mencapai sesuatu. Akibatnya muncul juga ada ajaran, udah, kalau kamu punya sesuatu yang kamu ingin capai, lakukan aja. Caranya nggak usah pusing. Mau pakai cara apa? Dewa mabuk, terserah. Yang penting tercapai tujuanmu. Tunggu sebentar. Kalau cara yang saya pakai itu merugikan orang lain gimana? Bodoh amat. Yang penting tercapai tujuan dan cita-citamu. Bahaya kan, saudara? Bahaya. Tanpa disadari, banyak orang menjadi muridnya si Machiavelli. Ya, mempraktekkan sesuatu yang nggak benar. Jadi saya ingat di negara sana, ada juga seorang filsuf, katanya suka belajar filsafat. Dan kemana-mana ngomong soal politik. Bilang presidennya bajingan, bilang presidennya tolol, bilang presidennya beko, padahal dia sendiri nggak tahu apa yang dia kerjakan untuk negaranya. Mirip-mirip ini dengan Machiavelli ini. Terabas saja. Ini jalan nggak boleh, terabas saja, bodoh amat. Nah, pertanyaannya saudara, apakah orang Kristen ada juga yang seperti ini? Yang jalannya bengkak-bengkok, jalannya nggak benar, jalannya jalan pintas. Apapun dia capai, apapun dia kerjakan, yang penting tercapai keinginan. Jadi kaya, punya jabatan, dan populer. Ada nggak orang Kristen yang seperti itu? Ternyata ada nggak? Ada.
Jadi bukan cuma orang bukan yang nggak kenal Tuhan. Anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, tiap minggu juga rajin ibadah. Bahkan mungkin ikut pelayanan, khotbah pula lagi. Ada nggak dia mencapai jalan yang tidak lurus? Ada, saudara. Ada pendeta. Ya. Ke sini oke, ke sana oke, ke situ oke. Orang juga bingung. Ini pendeta kok begitu ya? Urusan-urusan politik dia ikut. Politik yang ini dia ikut. Politik yang itu pun dia ikut. Capres ini dia ikut. Capres itu pun dia ikut. Ini pendeta full di pelayanan pendeta atau mau cawe-cawe di politik? Politik pun ke sana iya, ke sini iya. Kanan kiri oke. Ada juga. Bukan hanya jemaat, pendeta pun ada yang begitu. Bahkan waktu pilpres yang lalu kan, saudara, ada kan pendeta, puji Tuhan, Bapak ini sudah menang. Padahal pengumuman juga belum. Haleluya, doa kita terkabul. Tuhan menjawab. Bapak ini sudah menang jadi presiden. Tahu-tahu kalah. Bukan hanya nama si pendeta, tapi nama Tuhan dipermalukan. Bawa-bawa nama Tuhan. Ya, ini ada cerita yang ya lucu juga. Pertandingan sepak bola, saudara. Dua orang mendukung dua kesebelasan yang berbeda. Kesebelasan A lawan kesebelasan B. Si ini dukung A, ini dukung B. Karena dukung dan orang Kristen, dia si A ini berdoa, Tuhan tolong kesebelasan A bisa menang. Ini juga nggak mau kalah. Tuhan tolong B-nya menang. Orang bilang, ini Tuhan bela yang mana ini? Satu doa untuk menangin A, satu menangin si B. Udah Tuhan jangan dibawa-bawa dalam hal yang begituan. Siapa yang berlatih dengan baik, bermain dengan baik, itu yang menang. Bukan karena doa kita, Tuhan menangkan ini. Presiden juga gitu. Bagaimana dia selama ini di mata rakyat? Itu yang akan dipercaya oleh rakyat. Bukan, Tuhan tolong supaya presiden, calon presiden yang menang. Capres itu kalah aja. Inilah yang menang Tuhan. Emangnya Tuhan bisa kita atur, saudara? Pas. Orang Kristen juga ada jalannya yang belok-belok. Jalannya yang tidak benar. Ya. Nah, oleh karena itulah supaya kita tidak belak-belok, supaya kita selalu ada di jalan yang lurus, maka kita perlu Tuhan. Supaya Tuhan meluruskan jalan kita. Kita baca Yesaya 48. Yesaya pasal 48. Kita perlu Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan, waduh, langkah hidup kita ini bisa amburadul. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Sama-sama kita baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kedagingan kita, keegoan kita, keinginan kita mencapai sesuatu, kadang-kadang demikian kuat sampai melupakan bahwa itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Tapi pokoknya aku mau. Nah, tahu tidak boleh, tapi ada dorongan, saya ingin mendapat itu, saya ingin mencapai itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan bilang, ini nggak boleh. Ini yang boleh.
maka kita akan terhindar dari jalan yang tidak lurus. Kita buka Mazmur 28. Mazmur 28. Mazmur 25. Mazmur 25. Ayatnya yang ke-8. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Mazmur 25 ayat yang ke-8. 2, 3. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuh, saya bilang, kita udah Kristen nih, udah diselamatkan ini. Udah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena keinginan, waduh, pengen uang, pengen jabatan, pengen populer, ambil jalan yang sesat. Maka Tuhan bilang, ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Balik, balik, balik. Jangan keterusan. Karena nanti akan menuju kebinasaan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Tidak hanya untuk bikin kita menjadi sukses, berhasil, dan sebagainya. Tapi kita butuh Tuhan untuk menuntun kita. Agar kita tidak berada di jalan yang salah. Kita tetap berada di jalan yang lurus. Amin. Mazmur 23. Ayat yang ketiga. Mazmur 23. Ayat yang ketiga. Mazmur 23 ayat 3. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena tuntunan Tuhan. Agar kita selalu berada di jalan yang benar. Di jalan yang lurus. Betapa memalukan saudara. Kalau ada menteri yang korupsi. Sekarang sedang diadili. Kita tunggu putusannya. Apakah dia betul bersalah atau tidak. Dan kemudian terungkap. Ternyata hasil korupsi dipakai juga untuk nyumbang gereja. Kalau sudah ketahuan apa yang harus dilakukan, ya buru-buru gereja harus mengembalikan uangnya. Ya, jadi tidak semua berkat itu adalah dari Tuhan. Ya, ternyata yang disebut berkat dapat sumbangan. Ternyata hasil korupsi. Dan jangan pernah berpikir, saudara, kalau kita korupsi, kemudian nyumbang gereja, jadi suci. Tidak, korupsi adalah korupsi. Meskipun nyumbang gereja, nyumbang anak yatim piatu dan sebagainya, tetap salah. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan dengan cara yang baik dan dari uang yang peroleh dengan hasil yang baik. Jangan cuci dosa dengan cara nyumbang gereja. Ya. Tidak ada guna. Ambillah jalan yang lurus. Minta tuntunan dari Tuhan supaya jalan kita tetap lurus. Walaupun kelihatannya agak lambat, walaupun kelihatannya jadi lama, tapi itu tetap jalan yang lurus. Jangan terpengaruh. Jangan jadi, pengen cepat, lantas meninggalkan cara yang benar. Tetap tekun di jalan yang lurus. Dan tuntunan Tuhan akan membuat perjalanan hidup kita sampai titik akhir kita nanti dipanggil Tuhan. Tetap lurus. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta, ikut sebuah pertemuan dari sebuah ormas yang baru didirikan 17 Agustus yang lalu. Saya hadir di sana, diundang oleh Ketua Badan Penasehat, ketemu satu meja dengan deklarator, pendiri, dan
satu meja dengan ketua umum. Dalam kesempatan memberikan sambutan-sambutan, saya diminta juga untuk memberikan sepatah dua kata. Dan kemudian terjadi sebuah percakapan seperti ini, saudara. Ketua Badan Penasehat bilang kepada seseorang pengusaha dari Bandung, anak Tuhan. Dia bilang, Pak, Bapak nanti jadi ketua di Jawa Barat. Dia katakan kepada pengusaha ini. Pengusaha ini, anak Tuhan, sukses sebagai usahawan di Bandung, bilang begini, jangan saya, Pak. Jangan saya yang jadi ketua di Jawa Barat. Pak Yunus saja yang jadi ketua. Koma. Selanjutnya dia bilang apa? Pak Yunus ini orang baik. Dia nggak bilang, Pak Yunus ini orang sukses. Pak Yunus ini orang terkenal di Jawa Barat, di kota Bandung. Pak Yunus ini orang hebat. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang, Pak Yunus ini orang baik. Banyak orang sukses, banyak orang kaya, banyak orang terkenal, belum tentu orang baik. Ada kata-kata yang bagus ya. Adalah penting, adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Baik memang menjadi orang penting ya. Pejabat, orang penting. Baik juga kan. Keluarga kita jadi pejabat, baik juga kan. Tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Orang yang lurus. Hatinya lurus. Tingkah lakunya lurus. Kehidupan sehari-harinya lurus. Itu jauh lebih penting. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, bikin anak-anakmu bangga. Bukan karena uangmu, bukan karena jabatanmu, bukan karena popularitasmu, tapi bikin keluargamu bangga. Orang kenal engkau sebagai orang yang baik. Saya kaget juga. Pengusaha dibilang, Pak Yunus yang jadi ketua, bukan saya. Dia ini orang baik. Segala puji syukur bagi Tuhan yang menuntun hidup saya, menuntun hidup saudara. Kita selalu berada di jalan yang lurus. Ada bengkok-bengkoknya, Tuhan bilang, balik, kembali. Ini dia jalannya. Jalan yang lurus. Haleluya. Yang kedua, saudara. Yang pertama adalah Tuhan membuat jalan kita lurus. Artinya nggak bengkak-bengkok. Jangan sekali-kali mau menjadi muridnya langsung atau tidak langsung dari Niccolo Machiavelli. Apa itu? Bapak menghalalkan segala cara. Jangan. Kita adalah murid Kristus. Jalannya lurus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau jalan lurus enak nggak, saudara? Dibandingkan belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Ya, jalan lurus itu enak. Makanya jalan tol itu enak. Walaupun tol nggak 100% lurus, ada juga beloknya. Ya, tapi lumayan lah. Daripada harus jalan yang biasa. Belok sana, belok sini. Kadang-kadang tikungan nggak kelihatan. Kaget. Jalan lurus itu enak, saudara. Jalan lurus itu adalah jalan yang mulus. Ya, Tuhan akan buat kita, perjalanan kita, karir kita, usaha kita, semuanya lurus. Semuanya mulus. Enak nggak, saudara? Mau nggak kalau kehidupan kita semuanya berjalan baik-baik? Mau nggak? Haleluya. Mau dong. Ya, siapa yang nggak mau? Sebagai karyawan, tidak semua pekerjaan bisa kita kerjakan. Sebagai usahawan, tidak semua kita tahu apa yang harus kita jalankan. Kita coba ini, gagal. Coba usaha ini, gagal. Berkali-kali ganti usaha, tetap gagal.
Kita mau dong, sekali usaha langsung booming, langsung sukses. Maunya begitu dong. Nah, bagaimana caranya? Berharap pada Tuhan akan meluruskan jalan. Tuhan akan memuluskan jalan. Tuhan akan menunjukkan usaha apa yang engkau harus kerjakan. Bukan ini, tapi yang ini. Itu Tuhan kasih tunjuk. Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Mari belajar takut akan Tuhan. Sebab apa? Nah, ini dia. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan harus dipilih. Ini dia. Kita bingung, harus bagaimana ya? Harus bagaimana ya? Tapi kalau kita minta petunjuk dari Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita nggak melangkah sebelum bertanya kepada Tuhan. Jangan sok-sokan, jangan pintar-pintaran, jangan, tapi minta hikmat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Maka firman Tuhan bilang apa? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nggak perlu mutar-mutar, saudara. Nggak perlu keliling-keliling. Nanti, di sini. Nanti kita kan tinggal dari sini ke sini kan dekat. Itu putar sana, putar sini, putar situ. Nah, itu. Kalau mengandalkan Tuhan, dapat sampai tanpa keluar banyak waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Saya pernah mengalami satu peristiwa waktu saya masih bekerja. Yang salah adalah bawahan saya. Tapi yang harus bertanggung jawab atasannya ya saya. Dan akhirnya kita pertama kali waktu itu saya harus masuk ke sidang perselisihan perburuan. Pertama kali dalam profesi saya sebagai HRD, praktisi, sebagai manajer HRD, harus masuk di sidang perselisihan perburuan. Masuk ke sana aja udah malu sebenarnya, saudara. Malunya apa? Berarti ada masalah. Apalagi kalau kalah, lebih malu lagi. Ya, lebih malu lagi. Jadi udahlah, sudah terjadi kesalahan anak buah saya harus bertanggungjawabkan, masuklah. Karyawan mengadu, akhirnya sidang. Sebelum sidang, saya udah pelajari, saudara. Masalahnya ini kenapa? Oh, ada kelalaian dari anak buah saya, ambil tindakan yang salah, memberhentikan, tapi ada kekurangannya dalam memberhentikannya, sehingga akhirnya sana tidak terima, mengadu dan sebagainya dan sidang. Setelah saya pelajari sepintas, waduh, saya bilang ini kita akan kalah ini nanti di persidangan. Waduh, malu lah. Ya. Yunus, bagaimana ini? Pertanggungjawaban kepada perusahaan, pertanggungjawaban saya juga sebagai reputasi. Aduh, malu lah ini. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya datang di bawah itu. Tuhan, sepertinya nggak ada lagi jalan yang saya bisa lakukan untuk menyelamatkan supaya kami tidak kalah. Dan saya juga nggak tahu, Tuhan, cara apa yang harus saya lakukan. Buntu. Saya berangkat ke Maribaya, saudara. Ya, ada yang pernah ke Maribaya? Saya berangkat sendirian ke sana. Jalan masuk ke dalam, cari tempat yang sepi, yang nyaman untuk saya duduk. Kemudian saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya buka kembali berkas-berkas yang sengaja saya bawa.
Saya tetap berdoa, Tuhan, saya udah nggak ketemu jalan. Tapi Tuhan, aku berharap hanya kepadamu. Aku hanya mengandalkan kepadamu. Apa yang harus kukerja? Saya baca lagi, saya lihat lagi. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Lihat itu. Malah saya berkali-kali lo lihat, saudara. Berkali-kali saya udah lihat. Udah gak kepikir. Tapi saat di Maribaya, saya berdoa dalam kesendirian, kesepian, sunyi, hening. Bilang, Tuhan, tolong. Tiba-tiba Tuhan bilang, lihat ini. Dan saya lihat, saya buka. Ah, iya. Dapat satu clue. Saya bilang, puji Tuhan. Waduh, saya pulang dengan sukacita, saudara. Dan kemudian kami sidang. Singkat cerita, saya menang. Hanya gara-gara satu yang tidak pernah kepikir sama saya. Udah balik-balik saya lihat berkas itu. Nggak kepikir sama saya. Tapi di Maribaya, Tuhan bilang, lihat itu. Maka ketika saya perhatikan, saya lihat, iya, kenapa saya nggak kepikir ya? Dengan ini, mutlak saya menang. Dan betul, saya maju persidangan. Dengan mengatakan ini sebagai buktinya, hakim memutuskan, tolak. Saya menang. Aduh, luar biasa, saudara. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Kalau Tuhan sudah menunjukkan, yakinlah tidak mungkin salah. Kalau Tuhan sudah tunjukkan, jangan ragu untuk menjalaninya. Pasti begitu. Saya dengar juga sebuah kesaksian, saudara. Ya, ada seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Kemudian dia berdoa, Tuhan, saya mau balik usaha. Usaha apa yang harus saya lakukan? Nah, inilah rahasianya, saudara. Selalu bertanya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Setelah sekian lama berdoa, Tuhan jawab. Usaha buka bisnis ayam geprek. Dia bilang, ayam geprek? Dalam hati, yang benar nih. Masa sih? Beda dengan saya ya. Waktu Tuhan bilang, lihat ini. Begitu saya lihat, saya bilang, yes. Waduh, luar biasa. Ini enggak. Tuhan bilang, ayam geprek. Dia, hah? Ayam geprek? Nggak salah nih. Benar nih. Ayam geprek. Tapi di tengah-tengah keraguan, karena dia sudah berdoa, minta petunjuk Tuhan. Tuhan kasih petunjuk, dia tinggal. Nurut nggak nih? Gitu kan. Setelah dia berdoa, dengan keluarga juga berdoa, ya sudah. Kita yang nanya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah jawab, terlalu kalau kita nggak ikut. Ya, maka mereka sepakat, iyalah. Walaupun mungkin pikiran kita mungkin berbeda dengan pikiran Tuhan. Tapi ya sudah, ikut saja apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau. Jalani deh. Dan begitu dijalani, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba usahanya meledak. Buka cabang sana, buka cabang sini, buka cabang sini. Dan yang lebih luar biasa, ini kesaksian saya dengar. Ya, percaya sajalah kesaksiannya ya. Kita nggak perlu tanya apa orang, betul nggak? Pokoknya di kesaksian disampaikan di mimbar, percaya saja. Apa yang disaksikan, saudara? Tiba-tiba datanglah seorang pengusaha dari luar negeri, datang kepada pemilik ayam geprek yang sudah buka cabang, bilang begini, saya mau beli franchise-mu. Untuk saya nanti akan buka di negara saya. Ya, saya akan bayar sekian. Yang penting begini, setelah saya beli dan saya bayar, kamu tidak boleh masuk ke negara saya. Itu aja. Perjanjiannya cuma begitu. Dan dia berani bayar dengan biaya yang besar. Nah, konon menurut cerita atau kesaksian yang saya dengar ini, si pengusaha bilang,
saya juga nggak kepikiran tuh mau masuk ke negara kamu, ngapain gitu ya. Nah, jadi nggak ada rencana mau masuk ke negara sana, nggak ada, buka cabang di negara sana nggak ada. Tapi teng 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 tiba-tiba ada pengusaha dari negara sana datang ketemu dia. Saya beli, saya bayar dengan sekian besar. Yang penting kamu nggak masuk ke negara saya ya. Dia bilang, yes, oke, no problem, terima uangnya. Dan saya juga nggak perlu capek-capek kok buka negara kamu. Tuhan punya 1001 cara. Asal Tuhan suruh, Tuhan kasih petunjuk, jalankan, maka Tuhan yang akan menjaga. Tuhan akan melindungi dan Tuhan yang akan memberkati. Kita hanya jalankan. Kita hanya perlu taat. Tuhan yang membuat jalan kita jadi lurus. Jadi enak, jadi nyaman. Saya pernah bawa kendaraan dan itu yang mungkin yang tercepat yang saya pernah lakukan di hidup saya. Ya. Saya bukan pembalap ya. Kalau pembalap udah biasa ngebut-ngebut. Saya bukan pembalap. Saya pakai kendaraan itu dan kemudian saya lihat kilometernya 160. Itulah yang selama hidup saya kecepatan yang paling cepat yang saya pernah capai di jalan tol 160. Saya lihat 160. Tapi apa yang terjadi saudara? Kendaraan saya tidak goyang. Mulus. Di kecepatan 160 km per jam di jalan tol. Mobilnya tidak goyang. Ya. Ada mobil-mobil tertentu walaupun bodinya besar apa goyang saudara. Ini tidak. Ya. Mulus. Jalannya mulus, kendaraannya mulus, kecepatannya mulus, kenyamanannya mulus. Cuma setelah itu saya cepat-cepat turunkan. Sudah 160. Sampai hari ini saya nggak pernah di angka 160. 140 pun tidak. 120 itu udah cukup. Itu udah terlalu kencang. 100 maksimal. Rata-rata 80. 80, 100, 80, 100. Kalau lihat sudah 160, sudah luar biasa. Ya, berbahaya. Tapi yang saya mau ceritakan, mulus. Mulus jalannya, mulus kendaraannya, enak jalan. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita takut kepada Tuhan. Ya, jalan Tuhan tidak mungkin salah. Dia akan membimbing kita ke jalan yang benar dan ke air yang tenang. Itu Mazmur 23 ayat 2. Dan terakhir, ini ayat kesenangan saya. Berapa kali ayat ini muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Dan hari ini pun dia muncul lagi, saudara. Ya, mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 8. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Yosua 1 ayat 8. Sebagai ayat yang terakhir. Yosua pasal 1 ayat 8. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan membuat jalan kita lurus, jalan kita mulus, sehingga apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan beruntung. Ayo, udah berkali-kali buka usaha, ya, usaha ini, usaha itu. Terakhir waktu di TKI mau buka usaha kuliner dan sudah dijalankan juga, ya. Jadi soal usaha sudah berkali-kali. Jadi bukan tipe yang malas, tapi belum berhasil. Coba ini, coba itu, ya, beberapa kali belum berhasil. Bukan tidak berhasil, belum berhasil. Sampai berapa? 3 bulan atau 2 bulan lalu, Bu Hana bilang buka kelas.
Saya juga nggak kepikir tuh saudara. Ya memang saya bukan orang bisnis sih ya. Jadi saya bukan orang bisnis. Matanya yang sipit ini. Yang bilang kan orang Tiongkok kan orang bisnis. Iya, tapi ini satu ini beda. Ya, saya nggak punya sense of business, saudara. Ya, saya dari dulu hanya seorang profesional aja, bekerja. Ya, nah, tapi istri saya bilang, ayo buka plastik. Ya, ya sudah buka. Apa yang terjadi, saudara? Dari sedikit, kecil. Kalau kita lihat sekarang mau masuk ke ruangan ini lewat lantai 1, udah penuh dengan barang, saudara. Ya, kita juga jalan juga tinggal tinggal ini tuh dus semua isi plastik, apa aja ininya ya. Etalase dari mulai satu kecil, 2, 3 nggak tahu sekarang etalasenya udah berapa ya. Kalau Tuhan yang membuka jalan, kita hanya perlu nurut dan Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati sehingga usaha kita berhasil dan beruntung. Andalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain-lain. Kepintaran kita, relasi kita, backing kita, apa segala macam, teman-teman kita. Lupakan itu. Hanya satu, andalkan Tuhan. Dia luruskan jalan kita. Kalau Tuhan sudah meluruskan jalan kita, tidak ada kekuatan lain yang bisa mengganggu usaha dan pekerjaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.